pada tahun 1892, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun tersebut. Seorang Jebang Baji terlahir sebagai anak ke-55 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, sultan yang bertahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jebang bayi tersebut diberi nama Bendara Raden Mas Kudiarmaji. Ibundanya bernama Bendara Raden Ayu Retno Mandoyo, Putri Pati Danurejo ke-6 yang kemudian bernama Pangeran Cakraningrat. Demikianlah Bendara Raden Mas Kudiarmaji mengawali lelakon hidupnya di dalam keraton sebagai salah seorang anak Sri Sultan yang jumlah akhirnya mencapai 79 putra-putri. Bendara Raden Mas Kudiarmaji mempunyai kegemaran membaca dan belajar, terutama tentang sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan agama. Pendidikan agama Islam dan mengaji didapat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ketika menginjak usia 18 tahun, Bendara Raden Mas Kudiarmaji diangkat menjadi pangeran dengan gelar Bendara Pangeran Harya Suryo Mentaram. Tahun demi tahun berlalu, pena kehidupan mulai menuliskan kisahnya. Sedikit demi sedikit, Pangeran Suryo Mentaram mulai merasakan sesuatu yang kurang dalam hatinya. Setiap waktu, ia hanya bertemu dengan yang disembah, yang diperintah, yang dimarahi, dan yang dimintai. Dia tidak puas karena merasa belum pernah bertemu orang. Ia merasa sedih dan kecewa, sekalipun ia adalah seorang pangeran yang kaya dan berkuasa. Rasa tidak puas dan tidak betah makin menjadi-jadi sampai pada puncaknya. Ia mengajukan permohonan kepada ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk berhenti sebagai pangeran. Ngapunten ayahanda, saya ingin mengajukan pengunduran diri sebagai pangeran. Tidak akan kuizinkan. Saya mohon ayahanda, saya sudah tidak betah tinggal di sini. Aku bilang tidak ya tidak. Kalau begitu izinkan saya pergi ke Mekah untuk naik haji ayahanda. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk pergi putraku. Kembalilah ke kamarmu. Baiklah ayahanda. Karena sudah tidak tahan lagi, Pangeran Suryo Mentaram diam-diam meninggalkan keraton dan pergi ke Cilacap menjadi pedagang kain batik dan stagen. Di sana, ia mengganti namanya menjadi Noto Dongso. Ketika berita perginya Pangeran Suryo Mentaram ini didengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII, maka Sultan memerintahkan Kanjeng Raden Tumenggung Wiryodirjo dan R.L. Mangkubwono untuk mencari Pangeran Suryo Mentaram dan memanggil kembali ke Yogyakarta. Cepat cari dia dan bawa kembali Suryo Mentaram. Lihat itu adalah Pangeran Suryo Mentaram. Iya benar, dia adalah Pangeran Suryo Mentaram. Ayo kita ajak dia pulang ke keraton. Selamat sore Pangeran. Kalian siapa? Kami adalah utusan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Ngapain kalian di sini? Kami diperintahkan untuk membawa pangeran kembali ke Yogyakarta. Baiklah kalau begitu, aku ikut kalian. Monggo, Pangeran. Pada akhirnya Pangeran Suryo Mentaram kembali hidup di Yogyakarta. Singkat cerita, pada tahun 1921 pada saat Pangeran Suryo Mentaram berusia 29 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono VII wafat dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Tidak lama setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII naik tahta, Pangeran Suryo Mentaram sekali lagi mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai pangeran. Dan kali ini dikabulkan. Suryo Mentaram yang bukan pangeran lagi itu kemudian membeli sebidang tanah di Desa Beringin, sebuah desa kecil di sebelah utara Salatiga. Di sana ia tinggal dan hidup sebagai petani. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan nama Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin. Banyak orang yang menganggap ia seorang dukun dan banyak pula yang datang untuk berdukun. Pada suatu hari, Ki Hajar Dewantara datang berkunjung ke rumah Ki Ageng yang merupakan teman akrabnya. Silakan duduk, Ki Hajar. Terima kasih. Sudah lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana, Ki Hajar? Alhamdulillah sehat. Nah, mau minum kopi atau teh nih?
kopi aja. Oke, aku ambilin ke dapur dulu ya. Terima kasih kopi. Bagaimana sekolah taman siswamu? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Gimana dengan Kalau sekarang aku menjadi guru salah satu aliran kebatinan yang bernama Kauru Begja, yang artinya itu ilmu bahagia. Ya, salah satu contohnya itu Ojo Dume. Ojo Dume itu adalah kita itu sebagai manusia tidak boleh sombong, terus kita juga harus menghargai satu sama lain karena pada hakikatnya manusia itu sama. Wah, luar biasa Ki Ageng. Ternyata selama ini pengorbananmu tidak sia-sia menjadi kelinci percobaan. Mereka berdua pun melanjutkan obrolan mereka sambil melepas rindu satu sama lain. Ki Ageng pun tidak jarang mengisi ceramah-ceramah tentang ilmu yang telah didapatnya. Keinginan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah senat. Senat itu merupakan keinginan material atau harta. Yang kedua ada derajat, keinginan untuk diakui orang lain. Yang ketiga ada keramat, yaitu keinginan untuk berkuasa atau ditakuti oleh orang lain. Punya keinginan itu normal, namun sebagai manusia kita harus dapat mengontrol keinginan kita, bukan malah sebaliknya, kita yang dikontrol oleh keinginan kita. Ki mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Bagaimana cara kita mengendalikan keinginan kita? Oke, cara mengendalikan keinginan. Kita itu cukup hidup dengan 6 sa. Sabutuhe, saperlune, sacukupe, sakarepe, samestine, lan sabenere. saya izin bertanya Ki, bagaimana perspektif manusia menurut Ageng tersendiri? Menurut perspektif saya tentang manusia itu pada hakikatnya sama. Oleh karena itu manusia harus selalu menjadi lebih baik lagi dan selalu berbuat baik. Padha intine urip iku mung saung sinawang. Mula aja nyawang sing kesawang.